Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, saya akan mencoba menjelaskan tentang modul praktikum uji bahan, modul tentang praktek uji kekerasan atau hardness test modul. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari modul praktek, yakni praktek DTN-DT yang ada di lab uji bahan. Jadi lab uji bahan telah banyak memberikan modul-modul yang praktis yang dipakai di industri, sehingga itu menjadi rujukan buat semua mahasiswa yang melakukan praktek di lab uji bahan. Jadi kita sediakan beragam modul, tinggal nanti jurusan atau prodi yang datang ke lab uji bahan tinggal memilih. Oh, kalau anak las semua dipraktekkan, anak K3 mungkin yang dipraktekkan tertentu saja, anak DC, anak ME, anak TP, tinggal memilih sesuai dengan kesepakatan pengampunya atau pengajar atau dosennya untuk memilih praktikum yang akan disampaikan sesuai dengan silabus yang ada. Saya akan sampaikan di sini tentang modul hardness test yang merupakan bagian dari modul praktek DTN-DT. Walaupun nanti namanya bisa banyak macam-macam, tetapi intinya juga sama, masih praktek DTN-DT. Ada yang menyebut dengan praktek uji bahan, termasuk di jurusan DC. Nah, di modul itu sudah diresmikan atau sudah disahkan dengan tim penyusun seperti itu. Ya, capaian dari unit kompetensi yang didukung di dalam modul itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ada kata pengantar tim penyusun, kemudian daftar judul job sheet atau modulnya. Nah, di sini ada kekerasan yang nomor 2. Nah, ada setting 10 item job sheet atau modul yang bisa diambil di dalam praktek yang dilakukan di lab uji bahan. Tinggal menyesuaikan dengan silabus yang ada. Nah, di sini di modul yang nomor 2, job sheet uji kekerasan, ya kalau kita cermati nanti saya akan coba jelaskan secara mudah untuk bisa mengarahkan saudara ya menuju pemahaman sebelum nanti melakukan praktek ya kalau diizinkan secara offline. Tetapi kalau tidak, nanti saya akan berikan data-data yang sudah bisa saudara akses untuk bisa dikerjakan untuk menganalisa hasil uji kekerasan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kalau kita cermati secara teoritikal, ya banyak sekali istilah-istilah yang nanti akan muncul mendefinisikan tentang kekerasan. Nah, sehingga perlu dipahami tentang definisi ini untuk memberikan kemudahan kita untuk mendalami pemahaman tentang apa itu kekerasan. Nah, kekerasan itu ya banyak definisinya. Ya, banyak definisinya. Mungkin di beberapa sub bidang keilmuan nanti akan mendefinisikan berkaitan dengan tema tentang kekerasan. Oleh karena itu di dalam penjelasan di modul ini kita coba deskripsikan di dalam engineering. Ya. Engineeringnya yang menyangkut logam, ya, yakni kekerasan itu dinyatakan sebagai kemampuan ya untuk menahan identasi. Ya, juga dinyatakan di penjelasan yang lain kemampuan untuk menahan penetrasi. Ada kemampuan untuk menahan abrasi. Ya.
Atau dalam bahasa formulasi yang lebih umum yang bisa dipahami adalah ketahanan material untuk tahan terhadap deformasi plastis. Nah, tentunya kalau kita lihat deskripsi ini, maka kita harus memahami apa itu deformasi plastis. Nah, deformasi plastis itu adalah perubahan bentuk yang permanen, ya. Sehingga kalau material itu sulit dideformasi secara permanen, maka biasanya material itu memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Atau jika material itu sulit diidentasi atau sulit dipenetrasi atau ya abrasinya itu sangat susah, maka dikatakan material secara engineering itu memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Itu memaknai tentang kekerasan, ya. Nah, tentunya di dalam memahami definisi itu harus ada cara. Gimana cara melakukan identifikasi terhadap material yang memiliki kekerasan sedang, rendah, dan tinggi itu. Ya. Di dalam dunia engineering sudah dilakukan ya banyak pengujian-pengujian yang sudah distandarkan. Ya, biasanya adalah pengujian-pengujian, ada pengujian Brinell, ada pengujian Rockwell, ada pengujian Vickers, ada pengujian Knoop, ada pengujian micro hardness, dan lain sebagainya. Banyak ya pengujian-pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kekerasan. Tetapi yang umum dipakai biasanya 3 itu. Brinell, Rockwell, Vickers, ya micro hardness atau micro Vickers. Nah, itu yang sering diacu untuk mendapatkan nilai sebuah kekerasan dari sebuah material. Nah, pada dasarnya pengujian kekerasan dilakukan dengan ya menekan benda kerja. Nah, menekannya dengan apa? Tentunya dengan identor, penekan yang nilai kekerasannya lebih keras dari benda yang diuji. Nah, ditekan dalam rentang beberapa waktu saja. Nah, kemudian setelah sampai pengujian atau setelah selesai penekanan, maka bekas tapak tekannya atau bekas identasinya itu diukur untuk menentukan nilai kekerasan dengan gaya tekan dibagi luas tapak tekannya atau luas hasil bekas identasinya itu. Nah, pada prinsipnya ya hardness itu juga sama dengan ketahanan material yang lain. Misalkan hardness sama dengan P per A, kekuatan sama dengan P per A. Hanya bedanya adalah kalau kekuatan tarik misalkan, maka yang terjadi adalah berapa beban yang dibutuhkan yang bisa menahan gaya tarik pada satuan luasan tertentu. Sedangkan pada hardness juga sama P per A, tetapi beda deskripsi fisiknya, yakni berapa besarnya gaya tekan dibagi dengan luas bekas identasinya. Ya, sehingga dengan begitu nanti kita bisa melihat jika luas tapak tekannya atau luas bekas identasinya itu sangat kecil, maka ya dengan beban yang sama, ya perbedaan luasan itu akan bisa mendeskripsikan material A itu lebih keras dibanding dengan B. Jika beban penekan yang diberikan sama menghasilkan bentuk luasan identasi yang berbeda. Namun selain dengan pengukuran luas tapak tekan juga bisa melakukan pengujian kekerasan dengan cara yang langsung dapat dilihat di dial indikatornya. Ya, itu ada juga nanti jenis yang lain. Nah, kita coba mulai dengan pengujian Brinell. Ya, pengujian Brinell. Nah, Brinell ini adalah salah satu pengujian kekerasan yang masuk kategori pengujian merusak. Ya, karena memang hardness itu merusak permukaan benda kerja.
Nah, tentunya selain ada beban, juga harus ada identer atau identor. Identornya biasanya berbentuk bola baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten juga bisa. Nah, identornya itu biasanya ada yang ukuran 5 mili, 2,5 mili, 1 mili, ada yang 10 mili. Cuman ada hal yang patut diperhatikan, ya. Apa yang diperhatikan adalah persyaratan. Nah, persyaratan pengujian ini yang sangat penting untuk dipahami. Bahwa syarat pengujian Brinell itu adalah yang ini. Ya, ini harus saudara pahami. P per D kuadrat sama dengan konstan. Jadi bebannya berapa, D kuadratnya itu adalah identor, diameter identor dikuadratkan sama dengan konstan. Nah, konstantanya ini, ya konstantanya itu tergantung dari apa? Dari bendanya. Ya, dari benda yang diuji. Nah, contoh di sini, ya. Konstanta yang diberikan P per D kuadrat sama dengan konstan itu harga konstantanya 30 untuk baja dan paduannya, 10 untuk tembaga dan paduannya, dan 5 untuk aluminium dan paduannya. Jadi misalkan saya pilih baja dengan diameter 1 mili. Maka nanti dengan formula yang tadi P per D kuadrat sama dengan konstan. Ya, misalkan begini. Ya, P per D kuadrat sama dengan 30. Jika D-nya 1, misalkan D sama dengan 1, maka bebannya adalah 30 kgf. Ya, 1 kali. Nah, itu beban yang akan diberikan. Kalau misalkan diameternya 2,5, ya tinggal P sama dengan 2,5 kuadrat dikalikan 30. Ya, 2,5 kuadrat itu kan 6, sekian. Ya, 6, sekian. Nah, itu gunanya persyaratan tadi, ya, untuk pengujian Brinell. Jadi persyaratan digunakan dalam rangka untuk mencari berapa beban yang harus diberikan saat melakukan pengujian yang tergantung kepada diameter dan konstanta material yang diuji. Jadi konstantanya apakah 30, apakah 10 atau 5 tergantung pilihan materialnya. Diameternya dipilih, kalau diameter 1 berapa, kalau 2,5 hasil P-nya berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah diuji, ya diameternya seperti itu, maka ada bekas indentasi yang harus diukur. Yang diukur bukan kedalaman hanya, tetapi yang diukur adalah diameternya. Ini untuk Brinell. Karena Brinell menggunakan identor baja, maka bentuk indentasinya adalah berupa ya cekungan, ya cekungan. Tetapi di dalam Brinell yang dihitung adalah bukan yang diukur adalah diameternya D1 maupun D2. Kalau bentuknya bulat ya dianggap D1 saja sudah mencukupi. Nah, kemudian setelah didapatkan, maka yang terjadi adalah dihitung P per A. Nah, P per A. Nah, A-nya adalah luasan yang didapatkan adalah luas cekungan itu. Jadi bukan luas proyeksi D1 maupun D2 yang luas permukaan lingkaran itu bukan, tetapi luas cekungannya. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan luas tembereng.
Itu kalau dirumuskan secara matematis, saudara cari di Google luas cekungan kekerasan Brinell, nanti akan ketemu. Intinya dari luas cekungan itu kita dapatkan luasnya adalah, kan rumusnya hardness Brinell sama dengan P per A. A-nya itu sama dengan Pi D per 2 kali D min akar D kuadrat min D kecil kuadrat. D besarnya adalah diameter identornya, D kecilnya adalah diameter identasinya. Nah, kemudian setelah itu baru ditentukan berapa nilai hardness-nya dengan satuan kgf per milimeter persegi. Nah, cara penulisannya juga sudah ada aturannya. Misalkan di situ 220 HBW, artinya kekerasannya 220 dengan di identor 10 mm, beban 3000 kgf selama 15 detik. 350 HBW 5750, artinya apa? Kekerasannya adalah 350, identornya 5 mm, bebannya 750 kgf 15 detik. 600 HBW 130-20, artinya 600 Brinellnya, identornya 1 mili, beban 30, dwell time 30 detik. Nah, keterbatasan dari uji Brinell. Ya, uji Brinell itu memiliki keterbatasan. Ya, apa keterbatasannya? Ya, dia mengukur material yang sangat keras. Identor bola dapat mengalami deformasi yang berlebihan. Jadi kalau materialnya sangat keras, maka jangan menggunakan Brinell. Nanti bisa penyok itu identornya. Nah, dia tidak boleh dipakai untuk mengukur material yang sangat keras. Misalkan besi cor itu nggak cocok pakai Brinell. Kemudian yang kedua, mengukur kekerasan spesimen yang tipis. Jadi jarang dipakai untuk material yang tipis karena nanti bisa deformasinya sampai ke bagian permukaan di bawahnya. Nah, kemudian mengukur material dengan dikeraskan di permukaan. Identasi dapat menusuk lebih dalam daripada tebal permukaan. Jadi kalau ada material di surface hardening, maka sebaiknya jangan menggunakan Brinell. Ya. Nah, ini beberapa keterbatasan dari Brinell. Yang berikutnya adalah pengujian kekerasan Rockwell. Ya, Rockwell. Pengujian Rockwell ini berbeda dengan Brinell dan Vickers. Kenapa? Karena Rockwell ini tidak melakukan pengukuran hasil identasi berupa diameter atau berupa diagonal. Ya, secara manual. Tetapi ya pengukuran langsung dilakukan mesin dan di mesin langsung ditunjukkan nilai kekerasannya. Ya, langsung terbaca pada indikator ya di screen-nya itu nanti akan ada berapa kekerasan dari hasil identasi dengan Rockwell itu. Nah, di dalam pengujian Rockwell ya nanti ada identornya. Seperti biasa semua untuk pengujian hardness menggunakan identor. Untuk Rockwell identornya tergantung apakah Rockwell C ataukah Rockwell B atau Rockwell A. Jadi ada macam-macam. Misalkan yang terkenal yang biasa dipakai adalah Rockwell C. Kalau Rockwell C ya biasanya ya digunakan kerucut intan yang sudutnya 120 derajat. Nah, kemudian di dalam pengukurannya itu di uji hardness Rockwell itu ada dua beban yang dipakai. Ada beban minor, ada beban major. Nah, beban minor itu adalah dilakukan dengan melakukan pengujian menekan ya dengan memutar handle dudukan spesimen sampai jarum kecil di
di screen layar hardness-nya itu tertunjuk pada titik merah. Nah, artinya itu sudah jika sampai dialnya itu menunjuk pada titik merah di mesin hardness-nya, maka itu berarti sudah memberikan beban minor. Maksudnya begini, di dalam mesin uji hardness, misalkan ini ada lingkaran. Nah, nanti di bagian tengahnya, di sini ada lagi skala kecil. Nah, di skala kecil itu ada jarum, ada titik merah di sini, misalkan. Saya kasih titik merah. Nah, jarum kecil yang ada di layar yang kecil ini, skala yang kecil ini nanti harus diarahkan ke titik merah itu yang menyatakan bahwa itu berarti beban yang dilakukan adalah memberikan beban minor atau 10 kgf atau pemberian beban awal sebelum dilakukan pembebanan berikutnya. Nanti ada jarum besar di sini. Nah, ketika sudah dikasih pembebanan, beban dilepaskan, maka si jarum besarnya akan bergerak. Ya, bergeraknya searah jarum jam begini, terus sana, kemudian berhenti di titik tertentu. Misalkan berhentinya di sini. Nah, jika berhenti di situ, kita tidak boleh baca dulu. Kita diamkan selama 10-15 detik. Baru setelah 15 detik, handle beban kita kembalikan. Si skala, jarum skala yang besar itu akan bergerak kembali ke sana. Nah, kemudian kalau dia berhenti di sini, misalkan, baru kita baca berapa nilai hardness-nya ini. Ya, jadi pertama ada beban minor ditunjukkan oleh yang kecil ini. Nah, ini ada jarum bergerak sampai titik merah. Itu berarti telah memberikan beban minor atau beban awalnya. Kemudian setelah ini si handle beban digerakkan sampai jarumnya berputar. Berhenti di suatu tempat, kita tunggu dulu sampai 15 detik. Setelah selesai 15 detik, handle-nya kita kembalikan, dia akan bergerak balik. Berhenti pada titik tertentu. Nah, ini yang kita baca sebagai hardness Rockwell C. Ya. Sampai di sini ya semoga bisa dipahami. Nah, kemudian ya karo Rockwell B ya nanti bisa dilakukan, dilihat di mana di lab sana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut langsung di mesinnya lebih mudah dipahami. Nah, kalau Rockwell B nanti ada skalanya 0 sampai 100, nilai kekerasan di atas terus memberikan hasil pengujian yang kurang valid sebab kemungkinan identor telah menjadi rata. Nah, ini ilustrasinya. Ya, contohnya di situ ya ada spesimen. Ya, kemudian ini ada identor kerucut intan atau steel ball identor. Kemudian nanti dikasih minor load ya Rockwell. Setelah itu baru di major load ditekan, ada bekas identasinya. Tetapi nanti bekas identasi ini tidak diukur, tetapi langsung terbaca di skala mesinnya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, itu ada skala yang kecil, ada titik merahnya. Jadi diputar-putar handle-nya sampai si jarumnya menuju pada titik merah. Setelah itu baru handle dilepaskan. Ya.
Kemudian ini ada tabel tabulasinya, ya skala Rockwell, ya misalkan ya dial figures yang dibaca yang mana, apakah yang hitam atau yang merah, itu ada hitam, ada merah. Kalau Rockwell C yang dipakai yang hitam, sedangkan Rockwell B yang ada tulisan B itu yang dipakai untuk Rockwell B. Ya, misalkan C diamond ya yang dipakai black, bebannya 150 kgf. Untuk B ya diameternya identor berbentuk bola baja tetapi beda dengan Brinell yang dipakai 1/16 in. Cuman bebannya 100 yang dibaca skala yang warna merah. Sedangkan yang A juga diamond ya, di diamond bebannya beda-beda, ada 60 dan 100 yang dibaca skala yang berwarna hitam dan seterusnya, jumlahnya sangat banyak. Nah, di sini ada aplikasi yang dipakai untuk jenis-jenis pengujian Rockwell. Misalkan ada copper alloy, ya, kemudian soft steel, aluminium alloy, ya, malleable iron dan sebagainya. Itu untuk yang B. Kemudian yang C ya steel, ya hard cast iron, perlitic, ya malleable iron, ya titanium, ya deep case hardened steel and other material harder than B100. Jadi kalau materialnya memiliki nilai hardness di atas 100 untuk Rockwell B, maka sebaiknya pakai ya Rockwell C. Kemudian untuk yang A untuk skala Rockwell A dengan beban 60 kgf, skala yang dibaca yang berwarna hitam. Ya, misalkan untuk karbida, untuk steel yang tipis, ya, atau untuk shallow case hardened steel, jadi permukaannya dikeraskan tetapi sangat tipis hasilnya, ya. Surface hardness-nya itu sangat kecil sehingga perlu menggunakan A dengan beban yang lebih kecil. Yang dibaca yang black. Kenapa? Karena nilai kerasnya tinggi. Yang D bebannya 100, yang dibaca juga yang black untuk thin steel and medium case hardened steel and perlitic, ya, malleable iron dan seterusnya. Ini adalah beberapa aplikasi yang bisa dipakai, yang bisa dibaca untuk penggunaan pengujian Rockwell. Nah, kemudian berikutnya yang figures, ya, pengujian figures. Nah, pengujian figures ini ya prinsipnya juga sama, P per A. Cuman diameter identornya terbuat dari piramid intan. Bentuknya seperti ini, seperti yang di bawah. Nah, piramid intan. Ini bentuknya piramid, sudutnya 136, ya, ada diagonalnya. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti yang diukur ketika kita sudah selesai melakukan pengujian kerasan, bekas indentasi yang berupa ya poligonal begini, ya nanti diukur diagonalnya, bukan panjang sisinya, tetapi diagonal. Indentasinya diukur, setelah diukur di rata-rata, D1 plus D2 dibagi 2, baru nanti dimasukkan ke rumus ini. HV sama dengan 2P sin alfa per 2 per D kuadrat. Atau kalau diurai ini, 2P sin alfa per 2 itu besarnya sama dengan 1,8544P per D kuadrat, di mana D-nya adalah diagonal indentasi rata-ratanya. Baru nanti dapat nilai kekerasannya. Nah, kemudian ya, nah ini contoh ya hasil indentasi di permukaan benda kerja yang diuji dengan figures. Ya, kadangkala bentuknya tidak
tidak simetrik. Yang sisi satu lebih panjang diagonalnya lebih kecil, satunya sisi yang lain lebih kecil. Kemudian setelah itu baru dirata-rata. Ya. Nah, perbandingan metode Brinell, Vickers, dan Rockwell. 1. Ketebalan spesimen 6 mili untuk Brinell standar dan 1,5 mili untuk Rockwell dan Vickers. Kemudian Brinell standar mengakibatkan bekas identasi cukup besar sehingga tidak digunakan untuk finish produk. Ya, Rockwell dan Vickers meninggalkan bekas yang kecil. Rockwell identasi kecil tidak baik digunakan pada bahan yang tidak homogen. Misalkan besi cor kelabu, ya. Karena di sana ada bagian yang keras dan bagian yang lunak, sehingga nanti kalau kena bagian yang keras saja, maka identifikasinya adalah, oh materialnya kok keras sekali. Ketika bagiannya yang lunak, loh materialnya kok lunak sekali, makanya tidak disarankan. Kalau Brinell, ya tidak menuntut kehalusan permukaan, ya karena nanti ya cukup dengan gerinda bisa. Ya, Brinell dan Vickers pengukuran dilakukan manual. Ya, mungkin terjadi kesalahan pengukuran. Nah, kemudian Vickers dapat digunakan untuk material lunak sampai keras, namun sensitif terhadap kekasaran permukaan. Brinell terbatas pada logam dengan kekerasan sampai 650 hardness Brinell. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Berapa jarak minimal yang diperbolehkan ya supaya nanti menghasilkan kekerasan yang baik. Jarak minimal antar identasi pada permukaan benda uji minimal 3 kali diameternya. Untuk diagonal tapak tekan ya, sedangkan jarak minimal identasi tepi benda uji adalah 2,5 kali diameter. Kalau dari tepi 2,5, jarak antar penekanan 3 kali. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Misalkan ini identasinya, ini jarak antar identasi titik ke titik 3 kali D, ini jarak ke tepi benda kerja. Ini bagian tepi, kemudian ngujinya nggak boleh di tepi langsung, tetapi harus berjarak 2,5 D. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di ASTM E18. Kemudian alat, ya ada alat ukur, ya seperti ya alat pengukur. Kemudian peralatan kategori 2, peralatan yang cara pengoperasinya dan perawatannya sedang. Ya risiko penggunaan sedang, akurasi pengukuran sedang. Tidak begitu rumit. Ya. Nah, kemudian peralatan yang dipakai satu set mesin hardness, ya bisa Vickers, bisa Brinell, bisa Rockwell, kemudian ada mesin poles, ya untuk melakukan persiapan permukaan. Kemudian jika terbuat dari bahan-bahannya material yang di weld, maka harus ditampilkan permukaan daerah hasil pengerasan. Misalkan ada HAZ-nya, ada wet metalnya, ada base metalnya, sehingga nanti kita akan mencari kekerasan di setiap daerah yang ada di dalam hasil uji pengerasan. Misal kekerasan di wet metal berapa, di kekerasan di HAZ berapa, kekerasan di base metalnya berapa. Dengan melakukan persiapan permukaan dengan cara di polishing. Dengan menggunakan apa? Macam-macam. Bisa ada kertas gosok untuk mempersiapkan permukaan sebelum dietsa, ada alkohol, ada HNO3, ada HCl, HF, H2O, tergantung materialnya. Misal kalau yang dibaja biasanya dipakai setelah dibersihkan permukaannya dengan polishing sampai mengkilap, kemudian ada kita siapkan larutan etchingnya berupa alkohol plus HNO3, biasanya disebut dengan nital, campuran antara alkohol dengan HNO3. Nital 2% berarti HNO3-nya 2 ml, ya alkoholnya 98 ml. Itu 2%. Kemudian perlengkapan keselamatan yang dilakukan, sarung tangan, pakai masker. Deskripsi alatnya, misalkan ini adalah untuk Brinell,
Kemudian ini untuk universal hardness tester, ya untuk Vickers, kemudian mesin poles seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, kemudian di sini ada prosedur yang harus saudara lakukan saat melakukan pengujian kekerasan. Langkah kerjanya, misalkan pertama harus diidentifikasi benda ujinya. Oh, bendanya baja. Oh, bendanya terbuat dari kuningan, terbuat dari aluminium. Kuningan itu apa berarti? Kuningan berarti campuran tembaga. Berarti oh pakai tembaga. Kalau Brinell berarti P per D kuadrat sama dengan konstan. Konstanta tembaga berapa? 10. Oh, ini diral. Diral itu apa ya? Aluminium. Oh, kalau aluminium berarti konstantanya untuk Brinell P per D kuadrat sama dengan 5. Nah, itu untuk identifikasi benda ujinya. Kemudian yang kedua adalah diratakan permukaan. Jangan sampai permukaannya itu miring. Kalau miring nanti menghasilkan identasi yang tidak seragam. Nah, bahkan perlu dilakukan polishing. Ya. Jika sambungan las, maka ya perlu dietsa untuk menampilkan daerah-daerah hasil pengelasan. Ada wet metal, ada HAZ, ada base metalnya. Kemudian pada mesin uji universal pasang identor, ya identornya dipilih sesuai dengan pengujiannya. Kemudian disiapkan metode untuk memasang identor supaya kuat di situ. Kemudian pada mesin uji universal, pilih metode ujinya. Di sana ada pilihan karena bisa dilakukan untuk Brinell, Rockwell, dan Vickers. Kemudian pilih beban ujinya berapa sesuai dengan ketentuan. Misalkan kalau Brinell P per D kuadrat sama dengan konstan. Kalau Rockwell C 150 kgf, kalau Rockwell B 100 kgf, kalau Vickers ya bisa 5, bisa 1, bisa 30 kgf, tergantung. Kemudian diatur durasi pembebanannya biasanya 15 detik. Ya, kemudian ya letakkan benda uji di anvilnya, kemudian dinaikkan sampai menyentuh ujung identornya, kemudian baru dilepaskan bebannya selama 15 detik. Tarik tuas beban ke posisi awal dan turunkan anvilnya. Ganti posisi identer untuk lensa untuk melihat dan mengukur bekas tapak tekannya. Ingat, pergantian dari satu titik ke titik yang lain ditentukan dengan jarak. Jaraknya berapa? 3 kali D. Jarak dari tepi berapa? 2,5 D. Kemudian baru dihitung kekerasannya. Isi di lembar kerja, kemudian bersihkan semuanya. Nah, tentunya di dalam pekerjaan ini, saudara juga harus mempertimbangkan aspek K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Misalkan saat melakukan etsa di dalam lemari kimia selalu nyalakan blower agar uap bahan kimia tidak terhirup. Ya, bukan blower ya, hisap ya. Exhaust ya, exhaust. Blower niup. Ya, kemudian gunakan maskernya. Ya. Kemudian aspek lingkungan, membuang limbah sisa praktek pada tempat yang telah disediakan. Jangan sembarangan membuang sisa hasil etchingnya, misalkan larutan kimianya. Jangan sembarangan. Nah, berikutnya ya di situ ada lembar kerja yang harus diisi. Nah, seperti ini. Nah, lembar kerja ini tentunya nanti harus diisi sesuai dengan benda kerja yang diuji. Misalkan datanya tanggal berapa dilakukan, materialnya misalkan tembaga atau aluminium atau baja. Welding prosesnya jika ada pengelasan, misalkan SMAW posisi 1G. Referensinya apa? Misalkan ada ASTM kah atau yang lainnya. Nah, di sini jumlah titik yang akan dilakukan, stamp of material, misalkan material stampingnya ya ST1 atau steel 1. Ya, misalkan tidak ada HAZ base metal ya cukup di base metalnya saja yang diisi. Berapa kali pengujian. Dengan Brinell diisi load-nya berapa, identornya bola baja, time-nya misalkan 15 detik,
diameter identornya misalkan 2,5 mili. Loadnya P per D kuadrat sama dengan konstan. Untuk Vickers misalkan loadnya 10 kgf, identornya piramid Intan, time-nya 15 detik. Untuk Rockwell apa ini diisi? Rockwell B, maka loadnya 100 kgf, identornya bola baja, diameter 11/16 in. Time-nya 15 detik, tipenya B. Baru nanti dicari di sini. Ya, langsung harganya berapa? Oh, di base metal harganya misalkan untuk Rockwell B 250, 175. HAZ misalkan 300 dan seterusnya. Itu langsung terbaca nilai hardness-nya. Kalau Vickers dan Brinell yang terbaca itu adalah bekas identasinya. Kalau ini diameter identasi, kalau ini diagonal identasi. Ya, sehingga nanti setelah itu baru dilakukan perhitungan, kalkulasi di rumus. Kalau Brinell 2P per PD kalikan D minus akar D kuadrat min D kecil kuadrat. Kalau Vickers nanti dihitung setelah dirata-rata 1,8544 P per D kuadrat. D-nya itu adalah diagonal identasi rata-rata. Nah, kalau sudah, ya kemudian di akhir ya pembahasan hasil kerja, saudara setelah dapat data-data di-approve-kan kepada bapak pengawasnya, bapak dosen atau instrukturnya, ya kemudian nanti di-approve, saudara juga melakukan tanda tangan di sana sebagai bentuk pertanggungjawaban pekerjaan saudara. Kemudian nanti saudara hitung, dianalisa. Oh ini begini, oh ini begini, dan seterusnya. Assessment-nya adalah kemampuan mengetahui perbedaan masing metode uji kerasan, kemudian kemampuan mengkonversi nilai kekerasan satu metode ke metode yang lain. Apa ini maknanya? Kalau saudara menghitung dengan nilai kekerasan Brinell, maka saudara harus bisa melakukan konversi ke metode. Oh, kekerasan Brinell sekian itu di Vickers sekian, di Rockwell sekian. Di mana itu kita dapatkan? Saudara cari di lab, tanya kepada teknisinya di sana, nanti ada tabel. Ya, tabel yang menunjukkan nilai konversi hardness satu ke hardness yang lain. Kemudian bagaimana melakukan penyusuan, membuat laporan dan menganalisanya. Ya, unit kompetensi yang didukung adalah ya di sini ada welding inspector. Ya, memonitor pelaksanaan uji merusak. Salah satunya adalah hardness. Elemen kompetensi ya adalah review hasil uji merusak, memonitor pelaksanaan pengujian kekerasan. Bahkan kalau saudara bisa mengoperasikan, ya tingkatannya lebih tinggi. Referensi yang ada di sini ada ASTM E10, ASTM E18, ASTM E92, ISO 56061, ya. Kemudian juga ada Pak Wahid, ya, Suherman untuk landasan teoretikal pengujian hardness-nya atau pengujian bahannya. Ya, baik, ini adalah penjelasan tentang modul hardness yang bisa saya sampaikan sebagai pengampu mata kuliah praktek uji bahan di kelas DC 3. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan baik lewat media WA ataupun yang lainnya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara dimudahkan Yang Maha Kuasa. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.